semuanya, selamat datang di Gal Movie Corner. Hari ini aku mau bahas film yang berjudul Period End of Sentence. Film ini sudah diterbitkan, maksudnya dirilis tahun 2018 di Netflix, tapi berhubung ini lagi corona ya, jadi waktu awal pandemi Netflix bermurah hati untuk mengupload atau mengunggah film ini secara cuma-cuma di channel mereka. Film ini berdurasi sekitar 25-an menit dan ini termasuk dalam kategori dokumenter ya. Jadi di film ini nanti akan ada cerita-cerita tentang perempuan-perempuan yang tinggal di daerah rural India dan gimana mereka survive untuk mengedukasi dan sekaligus memperkenalkan pet atau pembalut di antara perempuan-perempuan di sana. Kalau menstruasi ini contohnya dari laki-laki kan bahasa Inggrisnya menstruasi itu period, jadi mereka menganggapnya period ini ya waktu istirahat. Kalau nggak gitu ada yang menganggap kalau menstruasi ini bagian dari seperti kutukan gitu yang menimpa para perempuan. Sementara perempuan sendiri menganggap membicarakan perihal menstruasi ini secara terbuka itu adalah hal tabu yang tidak pantas untuk diutarakan secara terbuka. Jadi emang pengetahuan mereka soal menstruasi ini benar-benar minim dan memprihatinkan, sampai dimana mereka juga menyebutkan kalau mereka sendiri itu tidak menggunakan pad atau bahkan tidak mengenal pad atau pembalut ya maksud aku. Jadi pembalut-pembalut yang biasa kita pakai itu menurut mereka itu sangat-sangat asing, dan mereka sendiri itu kebiasaan menggunakan kain. Jadi kayak bener-bener yang zaman yang bener-bener tradisional banget. Nah, di sana itu ada salah satu perempuan yang bercerita karena dia mendapat menstruasi, dia terpaksa keluar dari sekolahnya karena dia sendiri merasa kesulitan gitu untuk bolak-balik ganti kain ketika lagi menstruasi, dan jarak tempat dimana dia harus mengganti kain ibaratnya kayak kamar mandi atau kamar ganti itu dengan ruang kelas itu sangat-sangat jauh, dan itu membuat menurut dia itu bikin capek. Belum lagi anggapan-anggapan anak cowok yang suka ngasih celotehan nggak penting atau yang bikin dia tambah risih dan makin ini mungkin menurut ini waktu aku untuk istirahat dan untuk keluar dari sekolah dan membina rumah tangga. Jadi di sana itu karena pendidikan mengenai organ reproduksi sangat-sangat minim, baik laki-laki atau perempuannya tidak bisa saling bantu untuk memahami. Nah, kemudian mereka yang ada di daerah rural ini mendapat bantuan, jadi kayak sebuah alat pembuat pet yang sederhana dan yang gampang untuk digunakan, yang mana akhirnya mereka belajar untuk memproduksi pembalut sendiri dan akhirnya belajar memasarkan pembalut tersebut ke daerah di luar di luar desa mereka. Jadi daerah-daerah rural yang ada di sana mereka jangkau untuk diedukasi dan diberitahu bagaimana pembalut itu, bagaimana fungsi, terus bagaimana ini harganya, kayak gitu-gitu dikasih tahu banget. Terus di sana juga di film ini ada perempuan atau satu atau dua perempuan yang menganggap emang jadi perempuan di India itu sangat-sangat sulit gitu karena di daerah rural itu ya maksudnya. Karena di sana itu keterbatasan informasi, belum lagi perempuan itu juga dipandang rendah oleh sebagian kaum lelaki di sana, jadi mengakibatkan mereka itu susah untuk berdiri menjadi mandiri dan bergantung pada diri sendiri. Mau nggak mau tuh harus kayak bergantung sama orang lain. Nah, menurut aku di sini cukup cukup mengecewakan karena di tahun cukup menyedihkan karena di tahun yang udah sangat-sangat maju ini tapi masih ada di daerah seperti itu yang tertinggal. Jadi ini membuka mata aku lebih lebar lagi untuk membantu gitu, maksudnya untuk semakin melek dan semakin belajar tentang bahwa informasi tentang organ reproduksi yang aku terima waktu di sekolah itu juga nggak terlalu jelas seperti sekarang ya. Jadi aku menganggap bahwa keterbukaan informasi dan keterbukaan orang-orang akan informasi seputar organ reproduksi di tahun-tahun belakangan itu tuh sangat-sangat udah baik gitu loh, terutama di kota-kota besar di Indonesia ya. Jadi pengennya sih kita semua, jadi kita juga bantu untuk meleburkan stigma tabu itu. Kalau jika membicarakan soal menstruasi itu hal yang
biasa aja gitu. Semua perempuan tuh berhak dapat edukasi yang sama, karena ya sedih aja masa menstruasi masih dianggap seperti itu kan sih gitu kayak di sana. Terus di sana juga semenjak mereka berhasil, bisa dibilang berhasil juga enggak sih, tapi setidaknya usaha pembuatan pet itu mulai berjalan. Perempuan-perempuan di sana juga ikut membantu menggerakkan perekonomian di desa. Jadi apa ya, wah ketika kamu emang bener gitu kalau ada pepatah, jika kamu mengedukasi satu laki-laki, kamu mengedukasi satu laki-laki saja, tapi jika kamu mengedukasi satu perempuan, maka kamu bisa mengedukasi satu generasi. Jadi menurut aku emang sebagai perempuan itu kita saling membantu untuk berbagi ilmu, jangan pelit, jangan jika punya sesuatu ilmu atau pengetahuan apapun jangan disimpan sendiri, karena di sini terbukti banget ketika mereka diberitahu dan diedukasi soal pet, mereka akhirnya bisa pelan-pelan buka diri dan akhirnya belajar gitu untuk menggunakan pet ya, walaupun sekali lagi tidak semuanya langsung bertransformasi menggunakan pet, tapi di sini tuh ada kemajuan gitu loh. Orang-orangnya jadi pengen belajar, begini loh bedanya pakai pet dan pakai kain biasa gitu, karena sejatinya mereka kan nggak tahu ya bentuk pet itu gimana kan. Bisa aja kalau mereka asing masih dengan konsep pet itu, mereka kan sulit gitu loh kalau mengganti kebiasaan yang dari awalnya pakai kain ke pet yang tadi. Aku juga ada pengalaman sih waktu SMP dulu, pakai ketika lagi dapet itu emang saat-saat yang paling sulit gitu, soalnya kalau nggak sengaja bocor atau ngapain kita tuh was-was gitu loh bawaannya, karena kita takut orang lain tuh ngejek kita, terutama anak laki-laki, padahal jika ada kejadian kayak gitu tuh kayak normal dan malah dibantu ya harusnya, bukan malah diejek. Jadi mohon buat cowok-cowok yang mungkin nonton ini untuk lebih belajar gitu, bahwa ketika ada temen kamu mungkin yang bocor atau apa, tolong dibantu ya, jangan diejekin, karena emang perempuan waktu dapat itu bukan hanya was-was karena takut pembalutnya nggak benar atau enggak pokoknya takut persiapannya nggak baik, misalnya kayak obat pereda rasa sakit untuk biar nggak kram kayak gitu-gitu. Tapi juga ketika perempuan mendapat menstruasi itu juga perempuan tuh dihadapkan dua kali lipat lebih besar gitu. Intinya badannya cepet capek, lain-lain, mood juga naik turun. Nah, pengetahuan seperti itu tuh nanti jadi hal yang penting gitu untuk dipelajari. Yang menarik dari film ini adalah film ini juga memenangkan penghargaan Oscar untuk Best Short Movie. Jadi Period End of Sentence ini menurut aku sangat-sangat recommended untuk ditonton dan untuk menyadarkan sekali lagi bahwa pembicaraan seputar menstruasi dan organ yang produksi itu perlu untuk dibangun di sekitar kita, karena dengan begitu kita bisa mengedukasi anak-anak lain bahwa itu seputar kesehatan gitu loh. Maksudnya jika kamu peduli dengan kesehatan, maka akan lebih banyak orang lagi yang nggak terjebak dalam stigma, ini tuh tabu, ini tuh tidak boleh dibicarakan karena ini tuh maksudnya salah gitu. Padahal enggak, ini tuh berhubungan dengan kesehatan, dan sekali lagi jika kamu nggak peduli dengan kesehatan, maka akan berapa banyak lagi orang yang akan terjebak dalam hal-hal mengkhawatirkan seperti yang ada di India yang memang ada sampai perempuan yang putus sekolah gitu karena dia ngerasa kesulitan untuk beradaptasi ketika dia dapat jatah menstruasi. Itu sekian dari review aku, dan aku akan memberi film ini Period End of Sentence 4 dari 5 bintang karena emang filmnya se-eye opening itu. Dan kamu kalau nonton filmnya gampang kok, tinggal ketik judulnya, nanti akan muncul sebagai rekomendasi pertama di Netflix, maksudnya dari channel Netflix, atau enggak nanti aku masukkan linknya di kolom deskripsi bawah. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.